Oke, dan di belakang ada bunga. Mungkin kamu akan berbunga-bunga, kamu kayak senang gitu. Dan wajahnya ini sebenarnya senang gitu, tapi kayak ditahan ya senyumnya begitu, tidak ditunjukkan kesenangannya. Dan di balik kepalanya itu ada bunga, guys. Itu yang aku bilang tadi, sebenarnya dia senang tapi tidak ditunjukkan. Halo Pisces, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Juli 2023 untuk Pisces Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Aku bicara dengan banyak Pisces sekaligus, jadi nggak semua Pisces akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu adalah hal yang biasa, jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Ini akan berupa peristiwa yang mau terjadi di akhir Juli ini untuk kamu Pisces yang perlu kamu ketahui. Dan aku akan sampaikan kayak clue atau petunjuk gitu ya guys dalam menghadapi peristiwa ini. Mudah-mudahan kabar baik sih ya. Kalau kabar baik berarti kamu ready to receive. Tapi kalau dia nanti kabar yang kurang baik, mudah-mudahan kamu bisa mengantisipasi ya, supaya kerusakan yang terjadi di akhir Juli ini bisa diminimalisir dan akhir Juli ini akan terasa menyenangkan bagimu. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu Pisces. Oke guys. Kita akan ambil 3 kartu untuk kamu guys dan 1 kartu oracle ya. 3 tarot, satu kartu oracle. Dan karena ini masuk dalam mini video, jadi durasinya akan singkat saja, tidak ada kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Tapi walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya Pisces. Ini bisa tentang apa saja guys dalam kehidupanmu, bisa tentang karirmu, bisa tentang keuanganmu, bisa tentang romance juga atau persahabatan, hubungan dengan keluarga. Just take how it resonate to your personal life, yes. Kita akan segera mulai Pisces. Everything is ready now. You are here now. Terima kasih. 1 kartu dari deck ini oracle, ini adalah kompas dari readingan ini ya guys. Halo. Please bless this reading for Pisces Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang perlu diketahui oleh Pisces di sisa Juli 2023. Terima kasih. Oke. Ya ini dia guys. Ada kartu present, hadir. Kehadiran ya guys, bukan present, jadi presence, kehadiran. Kamu mungkin kayak merasakan kehadiran seseorang. Oh, ada yang muncul kembali, aku rasa Pisces. Ada yang tiba-tiba muncul di hadapan. Ini orang udah lama nggak kelihatan dan kemudian dia muncul lagi di akhir Juli ini, tepat di depan matamu. Physically, secara fisik. Jadi bukan Oke lah, ini general reading ya, bisa macam-macam ceritanya. Mungkin kamu akan di-add begitu di sosial media. Dan ketika kamu lihat, loh, dia gitu ya. Dan dia itu kesannya kayak, hah? Kamu gak nyangka gitu dia akan meng-add kamu di sosial media. Atau akan ada chat masuk dan kemudian dia sebutkan namanya, ini aku si ini. Hah? Nah, kamu akan kayak tidak menyangka gitu lah ya guys. Ada seseorang yang akan datang muncul di dalam hidupmu. Dan tujuan dia baik. Kenapa aku bilang begitu? Karena kayak ada cahaya di sini yang terlihat di wajahmu. Nah, kemunculan dia itu memberikan terang, memberikan kejelasan, memberikan kejujuran. Dan kamu sedang menanti kejujuran. Oke, kita langsung lihat aja ya. Yang jelas tujuannya itu bukan membawa musibah ya guys, karena di sini ada light yang datang di kartu presence ini. Halo, oke, dan di belakang ada bunga. Mungkin kamu akan berbunga-bunga, kamu kayak senang gitu. Dan wajahnya ini sebenarnya senang gitu, tapi kayak ditahan ya senyumnya begitu, tidak ditunjukkan kesenangannya. Dan di balik kepalanya itu ada bunga guys. Itu yang aku bilang tadi, sebenarnya dia senang tapi tidak ditunjukkan. Kamu tidak akan menunjukkan bahwa kamu senang, bahwa yang datang ini muncul lagi di hadapan kamu.
For Pisces Collective Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars yang perlu diketahui oleh Pisces di sisa Juli 2023. Terima kasih. Dan aku ikut senang Pisces, kenapa ya? Padahal aku sama sekali tidak punya sign Pisces di birth chartku. Sama sekali tidak ada, guys. Scorpio ada 6. Four of Cups. Berarti kamu sudah melupakan ini orang. Kamu sempat menunggu dia datang gitu, terus kemudian terlupakan. Memang gitu sih rata-rata ya guys. Di saat kita mengharapkan sesuatu yang kita harapkan tidak datang, ketika kita sudah tidak harapkan lagi, dia datang. Itu yang disebut dengan proses releasing atau melepas ya. Dan memang proses releasing ini akan membuat bounce atau mental. Kayak ada bola bekel dilempar ke dinding, kemudian dia akan balik. Kayak bumerangan begitulah ya. Kayak itu yang terjadi di dalam hidupmu. Aku lihat Pisces, dari beberapa waktu sebelumnya kamu itu kayak sulit untuk melepaskan seseorang, keingatan terus, kepikiran terus begitu. Tapi you're not doing anything guys. Kamu tidak melakukan apapun untuk mengejar dia, mencari dia, enggak. Cuman kepikiran aja terus begitu. Dan kemudian di awal Juli atau dari akhir Juni kemarin, kamu udah mulai bisa lupakan ini orang. Kamu udah bisa mulai menjalani aktivitas kamu sehari-hari, udah nggak mengingat-ingat dia lagi. Tepat di titik kamu merasa bahwa dia sudah tidak mengkonsumsi pikiranmu lagi, dia muncul guys. Dan kamu berbunga-bunga, karena di belakangmu ada bunga tumbuh. Bunganya warna ungu-ungu gitu guys. Dan kemudian ada cahaya yang kamu tutupi. Ini kayak kesenangan hatimu kamu tutupi. Kamu tidak kasih tunjuk ke dia ya. Entah kenapa aku ngerasa itu bagus guys. Karena kita kan masih mau cari tahu dulu ya, kenapa sih ada orang yang muncul lagi. Udah lama hilang tiba-tiba muncul lagi, kan kita harus analisa dulu gitu guys. Ini kemunculannya alasannya apa begitu. Jangan langsung welcome back gitu kan. Itu yang bener. Cancerian yang gitu, Pisces nggak bisa begitu. Kalau Cancer mah begitu. Ada orang yang udah hilang bertahun-tahun aja, ketika datang halo apa kabar itu langsung di welcome. Yuk ketemuan, datang dong ke rumahku, ntar aku masakin kamu makanan kesukaan kamu. Cancer akan begitu guys. Tapi kalau Pisces akan sulit aku lihat ya. Jadi kayak ditutupi, kamu tidak menunjukkan ekspresi seperti apa yang kamu rasakan. Kamu tidak kasih tahu kalau kamu berbunga-bunga dia datang begitu. Kenapa kalian bilang it's too late? Terlambat. Udah gak ada gunanya. Ngapain lagi? Buat apa? Itu yang aku tangkap ya guys dari kartu The Four of Cups ini. Aku sudah buang semuanya. Kayak begitu. Ini bukan harus tentang romance ya guys, bukan harus tentang romance. Please be open minded untuk general reading. Bisa jadi tentang karir kamu gitu. Kamu ditelepon bos kamu lagi misalnya setelah kamu resign begitu, dan kemudian kamu bilang ngapain lagi, gitu ya. Atau misalnya ada partner bisnis yang ngajak kamu kerja sama lagi, dan kemudian kamu udah bilang buat apa sih lu ngajak kerja sama lagi? Kita kan sudah selesai, begitu. Atau ada sahabat yang dulu berantem dengan kamu dan kemudian muncul kembali, dan kamu ngerasa ngapain lagi sih gue berurusan sama ini orang begitu. Yang jelas ketika orang datang kembali di hadapan kita, berurusan kembali dengan kita guys, itu masih ada urusan yang belum beres ya. Ada yang mau dijalani bersama-sama tentunya. Dan karena ini kamu berbunga-bunga, ini jadi manipulatif ya guys. Yes. Ketika kita tidak menunjukkan apa perasaan kita yang sebenarnya kepada seseorang, which is kadang-kadang bagus, nggak masalah begitu, tapi tetap akan masuk manipulatif ya, tetap akan terkesan kamuflase, beda di dalam, beda di luar. Kemunculan orang ini akan membuat kamu mengingat kembali masa-masa sakit katanya. Itu yang membuat kamu menutupi lampu ini, Pisces. Dan kemudian bunga di belakang kamu ini, itu perasaan kamu yang sebenarnya, tapi kamu tutupi. Orang ini berarti dulu pernah menyakitimu, atau ada peristiwa menyakitkan yang terjadi di antara kalian berdua. Any kind of field in your life ya. Tapi ada perubahan guys. Aku harus bilang ada perubahan, karena berikutnya kartu The Death. This is transformation. Ini kartu Major Arcana ya, universe yang mengubahkan. Aku nggak tahu apa yang diubah, atau antara dia yang sifatnya berubah, atau berikutnya di antara kalian berdua sudah tidak seperti dulu lagi.
Kamu nggak perlu katanya Pisces menyembunyikan perasaanmu, just be yourself. Seperti apapun yang kamu rasakan itulah yang kamu tunjukkan. Kalau memang berbunga-bunga di belakang, silakan tunjukkan berbunga-bunga. Karena biar bagaimanapun guys, diri yang tarot lampu atau cahaya itu nggak bagus kalau ditutupin. Semua cahaya itu harus terpampang. Nggak boleh ada cahaya yang ditutupi. Itu prinsipnya ya, terutama untuk di Be Delightful. Karena itu adalah konsep dasar aku bikin channel ini. Jadi semua yang terang itu nggak boleh ditutupin. Ini orang akan menceritakan banyak hal yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Kamu itu kayak punya ceritamu sendiri guys, mengenai apa yang terjadi di antara kalian berdua di beberapa waktu yang lalu sebelum kalian terpisah. Dan kemudian ketika kamu mendengarkan versi dia, kamu kayak kebingungan, hah? Oh ternyata begitu. Itu yang nanti membuat kamu merasakan transformation ini atau perubahan. Jadi dari yang dulunya itu menyakitkan sekali dan kamu tetap mengingat bahwa itu adalah peristiwa yang menyakitkan, itu akan berubah. Ternyata tidak semenyakitkan itu, kayak begitu Pisces. Ternyata tidak separah yang aku bayangkan, tidak separah yang aku pikirkan. Itulah makanya kamu perlu mengangkat tanganmu dari lampu ini supaya clear, terang. Atau ini lilin ya guys, kayak candle begitu. Diangkat tangannya itu kan clear, jelas. Dia akan bisa melihat kamu, ekspresimu, keadaanmu sebenarnya gitu. Jangan ada yang ditutup-tutupi katanya. Karena berikutnya ini akan membawa kalian berdua kepada transformation. Dan semua kartu Major Arcana adalah kartu yang baik, termasuk The Death ini guys. Transformation yang terjadi atau perubahan yang terjadi tentunya ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang menghancurkan. The Ten of Swords adalah masa lalu. Tapi kamu akan banyak mengingat masa lalu ini ya. Just give it time katanya, kasih kesempatan untuk dia menjelaskan Pisces. Karena itu nanti yang akan membuat pendapat kamu berubah atau pemahamanmu berubah mengenai masa lalu yang menyakitkan. Ternyata tidak semenyakitkan itu, kayak begitu Pisces. Oke, tapi kalau seandainya kamu menutup guys, tidak kasih kesempatan, maka tidak clear. Masa lalu itu tidak akan clear. Dan kamu akan tetap mengingat bahwa masa lalu itu menyakitkan. Padahal kenyataannya tidak semenyakitkan yang kamu pikirkan katanya. Jadi ini orang kayak membawa penjelasan untuk kamu. Mudah-mudahan setelah dia bisa menjelaskan semuanya panjang lebar, lengkap lengkip, akhirnya kamu bisa paham apa yang terjadi di masa lalu. Dan itu akan mengubah pendapat kamu tentang The Ten of Swords. Dan itu akan membawa cerita baru bagi kalian katanya. Oke, kasih kesempatan ya Pisces. Oke, agak-agak ini sih, agak-agak gimana gitu ya, pesimis gitu bilang ke Pisces kasih kesempatan. Oke, itu aja yang aku punya untuk kamu Pisces. Yang penting tugas aku udah aku sampaikan ya, udah aku kasih tahu ke kamu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Ini adalah readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Juli 2023. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Pisces. Thank you very much. Dadah guys.